Seperti yang bisa kita lihat sama-sama, mesin cuci ini bisa hidup, tapi pulsatornya itu nggak mau bergerak sama sekali. Kira-kira bagian apa yang rusak dan gimana cara memperbaikinya? Tolong terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Tipe mesin cuci ini adalah Sharp EST75MW. Sebelum melanjutkan ke perbaikan yang lebih spesifik, saya coba tes dulu mesin pengeringnya kira-kira berputar normal apa enggak. Ternyata mesin pengeringnya berputar normal, sekaligus kalau misalnya kita buka tutupnya itu, dia langsung berhenti. Artinya switch dan remnya pun masih dalam keadaan baik. Berarti masalahnya hanya ada pada mesin cucinya aja ini, pada pulsatornya ini. Biasanya sih bagian bawah dari pulsator ini udah hancur. Akhirnya kalau misalnya mesinnya hidup, dia nggak mau muter gitu. Tapi begitu saya cek pulsatornya, ternyata pulsatornya dalam keadaan baik. Langsung aja saya ke posisi bagian bawah, bagian belakang. Saya ngelihat ini, ternyata waktu rodanya ini berputar, as dari pulsatornya ini nggak ikutan berputar loh, seperti itu, dol dia. Nah, kenapa kok kira-kira dol? Apakah ada yang lepas di sini? Ayo coba kita lihat dari dekat lagi. Sambil kita teliti, sepertinya memang ada bagian yang lepas atau yang patah di sini. Ternyata saya mencurigai yang patah adalah sebuah baut atau mur atau skrup yang menghubungkan antara as pulsator ini dengan roda pemutar mesin cuci. Harusnya di dalam sini ada skrupnya, ada murnya, ada bautnya gitu. Tapi nggak ada. Akhirnya coba saya bereksperimen lah sebelum mencari penggantinya. Saya pakaiin kabel NYA 2,5 dan saya lilit seperti itu. Dan waktu saya putar, tuh kelihatan muter kan dinamonya. Sekarang coba waktu saya hidupkan, kira-kira dia bisa berputar apa enggak, atau enggak berputar. Karena kita harus uji coba dulu dengan cara menghidupkan. Tuh, ternyata dia mau hidup guys. Tuh, berarti benar penyakitnya adalah karena bautnya itu patah. Udah berkarat terus patah. Setelah kita mengganti bautnya atau membuat simulasi baut, ternyata pulsatornya bisa berputar lagi seperti ini. Tapi kita harus coba dulu menggunakan air dan kita kasih baju. Soalnya kalau enggak seperti itu, kita enggak akan tahu seberapa besar kekuatan dari kabel NYA 2,5 ini. Kita isi air dulu sampai mendekati level minimum supaya kita bisa tahu kekuatannya dengan jelas. Nah, sambil kita nunggu airnya sesuai sama takaran yang kita inginkan, biasanya mur tadi itu patah dan hancur itu terjadi karena adanya kebocoran di as di bawahnya pulsator. Karena dia bocor, akhirnya netes terus ke sana, terus murnya berkarat. Kalau udah berkarat, ya udah patah dia. Ternyata setelah saya uji coba, gak mau berputar guys. Tuh, dia cuman sedikit beriak aja, cuman gak mau berputar sama sekali, alias gak kuat berputar kalau dikasih air ternyata. Bisa jadi kekuatan dari kabel NYA 2,5 enggak sekuat itu. Jadi harus kita pasang mur yang bener-bener diameternya sesuai. Karena kalau enggak bakal rusak lagi, bakal patah lagi kalau menggunakan kabel seperti ini tuh. Ternyata kabelnya putus kan. Enggak kuat dia. Ini ternyata tajam banget guys. Kabel NYA 2,5 aja waktu masuk ke sini diputar, dipaksa, dia langsung patah jadi dua. Jadi harus diganti dengan
mur yang kira-kira ukurannya sesuai, saya akan cari dulu ke toko komponen elektronik. Meskipun agak susah sih carinya sebetulnya, kecuali kita cari di barang-barang loak. Kita bisa pakai jangka sorong untuk mengetahui diameter dari murnya. Tapi kalau misalnya jangka sorong nggak ready, kita bisa pakai cara-cara seperti ini. Pakai ujung obeng pun juga bisa. Nanti kita tandain dan kita dapat deh ukuran yang sesuai. Karena kalau kekecilan atau kegedean nggak enak banget pastinya. Akhirnya saya udah ngedapetin yang kira-kira sesuai dan saya pasang 2 buah di sini, depan dan belakang, karena waktu saya paksa untuk masuk ternyata nggak mau masuk guys. Ternyata masih kurang kecil gitu loh ukurannya, padahal itu saya lihat udah paling sesuai. Memang yang kecil lagi udah nggak ada sih. Dan setelah melakukan penggantian itu, setelah memasang mur itu, akhirnya mesin cucinya bisa berputar dengan normal pulsatornya. Nah, seperti ini tuh, airnya kencang banget kan muternya kan. Kenapa kok saya tadi pasang 2? Karena kalau pasang 1 tuh seperti nggak imbang. Akhirnya saya pasang 2, depan dan belakang. Yang penting dia nyangkut, akhirnya bisa deh berputar dengan kecepatan yang bagus seperti ini. Kalau kayak gini sih mesin cuci bisa normal lagi. Semoga teman-teman yang di luaran sana ngedapetin kasus-kasus yang sama seperti ini. Kalau bisa sih karet sealnya diganti juga ya, karena dia kan udah bocor. Tapi kalau misalnya yang punya kira-kira nggak mau, ya udah nggak usah diganti karet sealnya, ganti aja apa yang rusak seperti yang barusan aku kerjain guys. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.